Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Nopal Ikram dari Prodi S1 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pentingnya sistem ERP bagi sistem logistik dan rantai pasok. Mari kita bahas. Hai semua, kalian pernah nggak sih bayangin gimana ribetnya stok barang yang segudang, puluhan, bahkan ratusan pengiriman setiap harinya? Dan belum lagi kayak pesanan dari pelanggan itu datangnya silih berganti tanpa sistem ERP. Tanpa sistem ERP yang proper, bisa-bisa kayak kapal pecah logistik, bisa jadi mimpi buruk buat kita. Coba deh kita jujur, siapa di sini yang pernah ngalamin barang salah kirim, stok di laporan beda sama fisik, atau pengiriman telat gara-gara nggak sinkron? Pasti pernah kan? Itu dia masalah klasik di dunia logistik dan rantai pasok. Nah, kerugiannya itu jangan ditanya, mulai dari biaya operasional yang membengkak, serta pelanggan yang ngambek, lalu ada juga reputasi bisnis kita yang bisa anjlok. Nah, kalau bisnis kamu masih ngandelin catatan manual spreadsheet yang terpisah-pisah, atau komunikasi yang cuma lewat telepon dan email, mungkin siap-siap aja deh ketemu kayak masalah-masalah yang tadi aku sebutin. Itulah kenapa kita butuh otak untuk bisa mengelola semuanya. Dan otak itu dinamakan ERP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ERP dan mengapa ERP itu penting. Jadi, ERP itu apa sih? Nah, ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Yang gampangnya itu yaitu adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola semua aspek operasional bisnis kamu, dari mulai manajemen stok, pembelian, penjualan, hingga pengiriman, sampai ke keuangan dan laporannya. Jadi bayangin gini deh, kalau selama ini setiap departemen punya datanya sendiri-sendiri, ERP itu semacam kayak jembatan penghubung yang bikin semua data itu ngumpul jadi satu rumah, atau bisa jadi satu data utama. Jadi saat tim penjualan input pesanan, tim gudang itu langsung tahu ada berapa barang yang harus disiapkan, dan tim keuangan bisa langsung mencatat transaksinya. Nah, kenapa ini penting banget buat logistik? Karena logistik ini intinya koordinasi dan pergerakan. Kalau informasinya nggak akurat atau lambat, ya macet semua. Dengan ERP, kita bisa punya pandangan menyeluruh dan real time terhadap seluruh operasi rantai pasok. Yang ini artinya berarti keputusan bisa diambil lebih cepat, lebih tepat, dan pastinya lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ERP dalam logistik. Oke, mari kita bahas. Manfaat konkret dari implementasi ERP di logistik dan rantai pasok ini yaitu bukan cuma janji manis, tetapi hasil nyata dari yang udah banyak dirasakan oleh pebisnis lainnya. Yang pertama itu tentang manajemen stok yang lebih baik. Nah, dengan ERP ini kamu bisa tahu persis berapa stok yang kamu punya, di mana lokasinya, dan kapan harus restock. Nggak ada lagi stok berlebih yang bisa bikin biaya penyimpanan mahal, atau stok kosong yang bikin pelanggan kecewa. Ini namanya efisiensi gudang. Nah, yang kedua ada proses pesanan yang cepat dan akurat. Bayangin deh, begitu pelanggan pesan, datanya langsung masuk ke sistem. Nggak perlu lagi input manual yang rawan salah. Dari situ, langsung terhubung ke gudang untuk pengambilan barang, sampai ke proses invoicing. Alur pesanan jadi mulus kayak jalan tol. Nah, selanjutnya ada optimasi pengiriman dan rute. Nah, beberapa ERP canggih bahkan bisa bantu optimasi rute pengiriman. Jadi truk kamu bisa jadi jalan lebih efisien, hemat bahan bakar, dan pastinya pengiriman lebih cepat sampai ke tempat pelanggan. Ini penting banget buat kepuasan pelanggan. Nah, yang keempat ada pengurangan biaya operasional. Dengan semua proses yang terotomasi dan data yang terpusat, kamu bisa mengurangi human error, meminimalkan penundaan, dan penghematan biaya tenaga kerja. Lalu intinya lebih efisien berarti lebih hemat. Yang keempat itu ada visibilitas rantai pasok ujung ke ujung.
Nah, ini nih yang paling keren. Dari saat bahan baku masuk, diproses di pabrik, disimpan di gudang, sampai akhirnya disimpan ke tangan pelanggan. Semuanya bisa kamu pantau dari satu dashboard ERP. Nah, kamu bisa lihat di mana ada hambatan dan cepat dari cari solusinya. Kontrol penuh dari tangan kamu. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada pengambilan keputusan berbasis data. Nggak perlu lagi tuh tebak-tebak buah manggis. Dengan laporan analitik dari ERP, kamu bisa tahu performa bisnismu secara detail. Mana produk yang laris, mana rute yang paling efisien, lalu semua datanya ada. Jadi keputusan bisnis kamu jadi lebih cerdas dan strategis. Baik, selanjutnya mungkin kalian banyak bertanya, bisnis saya butuh ERP nggak sih? Jawabannya, menurut saya hampir semua bisnis logistik dan rantai pasok itu, baik skala kecil, menengah, maupun besar, pasti akan merasakan manfaat ERP. Terutama kalau kamu sudah merasakan kayak tanda-tanda seperti ini nih. Yang pertama, sering ada kesalahan stok atau pengiriman. Yang kedua itu, tim kamu kebanyakan ngurusin data secara manual daripada fokus ke strategi. Nah, yang ketiga itu sulit mendapatkan laporan yang akurat tentang performa bisnis. Yang keempat itu merasakan proses operasionalnya lambat dan tidak efisien. Nah, yang terakhir itu atau kamu punya rencana ekspansi bisnis dalam waktu dekat. Nah, kalau salah satu aja ada di kamu, mungkin ini saatnya mempertimbangkan ERP. Investasi di awal mungkin terlihat lebih besar, tapi percayalah, manfaat jangka panjang dalam efisiensi dan pertumbuhan bisnis itu jauh lebih baik dan lebih besar juga. Jadi jelas ya, ERP itu bukan cuma tren, tapi kebutuhan esensial untuk bisnis logistik dan rantai pasok modern. Ini adalah investasi cerdas untuk membuat operasionalmu lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akurat, dan pada akhirnya lebih menguntungkan. Jangan sampai ketinggalan, jadikan bisnismu siap menghadapi tantangan masa depan dengan teknologi yang tepat. Yuk mulai mempertimbangkan ERP untuk logistikmu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.